Perintah berdoa. Bapa terima kasih Tuhan buat perintah Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa kepada tempatnya itu memuji menyembah Terima kasih Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan sama-sama kita berkata. Amin. Salam. Salam. Mari kita buka pada kitab Efesus pasal yang ketiga. Doa. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke 6 sampai ayat yang ke 8. Yuk. Oh iya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke 6 sampai ayat yang ke 8. Sudah katakan amin. Amin. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil ini itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Amin. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Amin. Dari firman Tuhan pada malam hari ini menjelaskan bahwasanya ini adalah berbicara tentang rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Jadi orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel sini mendapatkan panggilannya juga, mendapatkan bagian daripada keselamatan yang dijanjikan pada waktu itu sebelum Kristus hadir pun itu juga menjadi bagian bagi orang-orang karena melalui Yesus Kristus dikatakan setiap orang-orang dapat mengaku, dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah melalui cara yang dikerjakan oleh Kristus pada waktu dia di dalam dunia ini, yaitu dengan cara dia memberitakan juga tentang kebenaran. Yesus juga memberitakan tentang firman Tuhan dengan dia menyembuhkan banyak orang sakit dan membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Itu merupakan cara Kristus supaya setiap orang yang dikatakan orang yang bukan dari bangsa Israel atau yang dari bangsa Samaria pun juga mendapatkan kasih karunia yang daripada Allah itu sendiri dengan kesembuhan, dengan mujizat, dengan berkat dan juga dengan apapun itu yang dikatakan yang tidak terduga yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Karena itulah yang dilakukan oleh Kristus selama dia di dalam dunia ini adalah agar setiap orang-orang yang baik itu yang di dalam bagian daripada bangsa Israel maupun yang di luar daripada bangsa Israel juga turut mendengarkan daripada kesaksian atau kebenaran yang daripada Yesus Kristus. Jadi itulah sebabnya di sini dengan cara yang Kristus lakukan melalui cara kerjanya itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh yang dikatakan ahli hukum Taurat dan ahli-ahli Farisi pada waktu itu, yang bahkan mereka tidak berani menyentuh orang yang berbuat dosa. Karena apa? Karena takut mungkin ketularan juga. Tetapi yang Kristus lakukan tidaklah demikian, melainkan dia melihat orang tersebut sebagai yang dikasih, sebagai jiwa yang berdosa, sebagai jiwa yang perlu diampuni dan perlu ditebus. Oleh itulah Kristus melakukan apa yang dikerjakan yang selama di dalam dunia ini, itulah dikatakan untuk memberitakan kebenaran tersebut supaya dikatakan menjadi bagian di dalam Kristus. Karena itu adalah orang yang dikatakan berdosa sekalipun itu adalah juga menjadi bagian janji di dalam Kristus. Janji yang diberitakan itu bukan sekedar untuk orang-orang yang terlihat dia sudah paham tentang kebenaran atau orang yang sudah paham tentang kebaikan, tapi orang yang berdosa, orang yang dikatakan jahat sekalipun juga dapat mengenal, termasuk Rasul Paulus sendiri yang mengatakan kebenaran ini, dia juga menerima bagian daripada tersebut. Dia menerima juga bagian daripada kebenaran ini. Karena itulah di sini dijelaskan bahwasanya yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Jadi orang yang bukan Yahudi, orang yang Yahudi sekalipun, bahkan orang Yahudi pun masih belum percaya kepada
Kristus sebagai Tuhan. Tetapi di sini bagi orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupannya, maka dikatakan dia turut menjadi ahli-ahli waris. Jadi ini adalah janji yang diberitakan melalui Yesus Kristus yang pertama kali itu, melalui Kristus yang menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. Amin. Dan murid-muridnya melanjutkannya. Dengan itulah dikatakan janji itu diberitakan dan juga diberikan melalui Yesus Kristus, melalui penebusan yang Yesus lakukan. Karena itulah di sini dikatakan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi memang apa yang Allah berikan melalui anaknya Yesus Kristus itu adalah supaya setiap umatnya juga menjadi bagian daripada kebenaran tersebut, menjadi bagian daripada kebenaran yang mempercayai bahwasanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah sebuah kebenaran. Karena bagi orang-orang yang tidak percaya itu bukan suatu kebenaran, itu adalah mereka tidak meyakininya, mereka tidak percaya bahwasanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupannya. Oleh karena itu dikatakan tidak menjadi bagian, tapi orang-orang yang di dalam bagiannya dikatakan dia turut menjadi pelayannya, dia turut menjadi alatnya, dia turut kita menjadi umatnya. Oleh sebab itulah dikatakan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya, kepadaku yang paling indah ini dari segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Jadi mendapatkan bagian daripada kasih karunia ini merupakan tidak dapat diukur dengan apa yang manusia bisa kerjakan. Karena apa? Karena dikatakan yang tidak mengenal Tuhan sekalipun dapat percaya, atau orang yang jahat sekalipun dapat mengenal Kristus sebagai Tuhan, itu bukanlah hal yang dapat diduga-duga oleh manusia. Jadi ketika manusia mengatakan orang itu benar dan orang itu baik, tetapi dia ujung-ujungnya berbuat jahat, maka dia tidak lagi menyebut orang itu sebagai orang yang benar atau orang yang baik. Kenapa? Karena manusia menilai dari apa yang di luar. Dia tidak dapat menyelamatkan. Amin. Dia tidak dapat mampu bahkan dia tidak dapat menyembuhkan. Itu adalah manusia. Dan tapi karena itulah di sini Kristus hadir di dalam setiap manusia, di dalam setiap orang-orang yang di luar bangsa Israel sekalipun akhirnya dapat mengenal. Supaya apa? Supaya kebenaran itu juga dirasakan, kebenaran itu juga menjadi bagian orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel tersebut. Karena apa? Karena itu untuk menyelamatkan yang pertama, untuk menebus setiap dosa-dosa itu tadi. Karena tanpa keselamatan yang diberikan oleh Allah itulah maka manusia tetap berada di bawah dosa, di bawah hukuman, di bawah yang namanya kematian yang kekal itu tadi, masih menjadi bayangan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, maka dia tidak lagi menjadi dibayangi atau dibayang-bayangi oleh ketakutan, atau bahkan yang dikatakan hukuman kekal. Itu sudah tidak lagi menjadi bagian orang yang percaya di dalam Kristus. Oleh karena itulah di sini hal ini diberikan juga. Jadi bagi orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel tersebut. Oleh karena itu dikatakan yang pada zaman dahulu, angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Jadi yang sekarang sudah dinyatakan di dalam roh, di dalam setiap pribadi setiap orang masing-masing. Bukan sekedar hanya nabi, bukan sekedar hanya rasul, melainkan setiap orang dapat percaya, setiap orang sekarang dapat mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupannya. Jadi tidak lagi yang dulu dikatakan diberitakan melalui rasul-rasulnya, melalui nabi-nabinya, tetapi bagi orang-orang yang awam sekalipun tentang Yesus Kristus juga, itu mereka juga bisa menerima, mereka juga bisa mengenal dan bahkan percaya sebagai Juru Selamat di dalam hidupannya. Itu sebab kuasa, itu sebab kasih karunia daripada Allah itu tadi, yang tidak dapat diukur atau tidak dapat diduga-duga. Jadi tiba-tiba dia bisa percaya, dia bisa mengenal, itu bukanlah suatu hal yang direncanakan oleh manusia tersebut, tapi memang sudah direncanakan oleh Allah sebelumnya. Jadi melalui dia mendengarkan, melalui dia menerima akan kebenaran, yaitu semua dia akan dapat mengerti, dapat percaya akhirnya, dan akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupannya. Oleh karena itulah kita tetap percaya bahwasanya apa yang Kristus lakukan yaitu adalah agar di dalam setiap kehidupan kita yang dahulu dikatakan tidak mengenal Allah, yang dahulu dikatakan tidak
percaya sebagai Yesus sebagai Juru Selamat di dalam Tuhan, tapi saat ini kita dapat percaya Haleluya. itu semua adalah berkat daripada kasih karunia daripada Allah yang tadi, sehingga kita sampai saat ini dapat mengenal Dia sebagai Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami telah diberi Tuhan dan kepada firman Tuhan, dalam firman Tuhan jadi kekuatan di dalam Tuhan kami, di dalam Tuhan kami sudah diserahkan firman. Kami berdoa haleluya. Amin.